Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan modul pertama, praktikum public speaking. Modul yang pertama ini berjudul menumbuhkan rasa percaya diri atau rasa pede. Nama saya Ilma Sakinah Tamsil, pengampu mata kuliah praktikum public speaking IKM 53022P, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Nah, kenapa sih kita harus menumbuhkan rasa pede? Nah, pede itu sangat diperlukan dalam public speaking. Tidak hanya dalam public speaking apapun, tidak hanya berpidato. Ketika kita berhadapan dengan audiens, berhadapan dengan orang lain, ataupun berhadapan dengan individu lain, percaya diri ini sangat diperlukan. Karena dengan kita memiliki rasa pede, kita akan sukses ataupun kita bisa lancar berbicara di depan umum. Nah, namun kalau misalnya kita nggak pede, kita pasti akan kesusahan, kita pasti akan terhambat ketika berbicara di depan umum. Nah, ada yang mengatakan untuk bisa pede berbicara di depan umum itu kita harus menghafal dulu terlebih dahulu isi materi yang mau kita bawakan. Nah, kalau kita merujuk kepada metode public speaking, yaitu metode memowriter, nah hal ini mungkin sesuatu yang harus menjadi beban. Artinya kita harus tahu dulu, kita hafal betul apa materi yang mesti kita lakukan. Nah, namun ternyata dengan menghafal saja itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa cemas saat di depan umum. Nah, artinya ketika kita sudah tahu materi yang mau kita bawakan, namun tiba-tiba kita demam panggung, namun tiba-tiba kita merasa gak pede ketika di depan umum, karena mungkin audiens ini seolah-olah menjudge kita. Nah, ini kan mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat kita tiba-tiba jadi cemas saat berada di depan umum. Yang tadinya hafalan sudah hafal mungkin bisa jadi buyar karena fokus kita terpecah karena kita tidak pede. Nah, hal ini tidak hanya terjadi pada public speaker pemula. Nah, namun juga bisa terjadi pada orang yang sudah terlatih sekalipun, kalau memang dia tidak siap berbicara di depan umum. Jadi yang harus dilakukan dalam melakukan public speaking supaya kita bisa pede, ya kita ready, ya. Maka itu untuk menjadi seorang public speaker atau pembicara, kita perlu berlatih menguasai demam panggung. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita latihan dulu. Misalnya besok kita harus berbicara di depan orang banyak. Nah, kita latihan dulu. Anggap bangku kosong ini audiens. Nah, jangan takut. Artinya kita harus pede. Nah, ada cara untuk meningkatkan rasa pede kita. Bagaimana caranya? Nah, sehingga jika kita bisa meningkatkan rasa pede, jadi sehingga hal-hal pendukung yang dapat mengganggu konsentrasi pada saat berbicara itu dapat diminimalisir. Nah, ada beberapa cara ataupun ada yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan rasa pede ketika melakukan persiapan public speaking. Yang pertama, kesiapan performa outlook. Ini bisa ditopang dengan makeup, dengan dress up, dan aksesoris. Nah, kalau misalnya kita melakukan public speaking, kita pakai makeup, kita cantik, kemudian baju kita bagus, ya kan, mungkin bisa didukung dengan aksesoris, dengan pakai jam tangan, dengan kalung dan sebagainya. Nah, ini kan bisa menambah rasa pede kita. Kecuali kalau misalnya kita nggak bermakeup, baju kita biasa aja, malah tidak rapi. Nah, ini kan membuat kita jadi nggak pede, ya kan? Nah, tapi kalau dengan performa kita sebaik ini, sesempurna ini, audiens akan melihat kita sebagai seseorang yang penuh dengan persiapan. Maka itu sesuaikan baju yang harus dikenakan dengan tema acara. Nah, kalau misalnya acaranya formal, pakailah baju yang formal. Kalau misalnya acaranya santai, boleh pakai yang casual. Nah, mengenai sepatu juga, sepatu tuh harus juga bisa dikenakan yang nyaman. Karena ketika kita melakukan public speaking, kita tidak hanya berbicara di depan umum saja. Mungkin kita akan bergerak, mungkin kita akan menyapa audiens, kita akan mendekati audiens. Jadi gunakan sepatu yang nyaman, jangan yang terlalu kebesaran, jangan yang terlalu sempit, ataupun yang menimbulkan bunyi, ya kan? Karena selain membuat kita jadi tidak nyaman, ini bisa mengganggu konsentrasi kita.
Nah, sesuaikan juga tatanan rambut dengan pakaian yang kita kenakan, ya kan? Untuk yang laki-laki maupun yang perempuan disesuaikan, dibuat sebagus mungkin. Nah, untuk yang berjilbab boleh gunakan aksesoris yang cantik di jilbabnya. Nah, ini ada beberapa kategori pakaian pria dan kategori pakaian wanita yang mungkin bisa menjadi referensi ketika kita melakukan public speaking di beberapa acara. Nah, contohnya saya kasih kategori pakaian pria untuk yang acara formal bisa menggunakan kemeja ataupun menggunakan jas, atau mungkin dengan acara yang santai boleh menggunakan smart casual ataupun jacket. Nah, untuk kategori pakaian wanita juga sama, bisa disesuaikan berdasarkan keperluan acara. Nah, poin kedua yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan rasa pede ketika melakukan persiapan public speaking adalah kesiapan first impression. Nah, kesan pertama kita ini akan menjadi pusat perhatian audiens, maka tunjukkan first impression yang baik dengan mungkin cara berjalan kita, ya kan, cara kita menyapa, cara kita berkenalan, ataupun dengan ekspresi wajah. Nah, kalau ekspresi wajah kita bersahabat, kita tersenyum, jangan menampakkan kalau kita itu sedang gugup atau tegang. Nah, ini kan bisa memberikan first impression yang baik dari audiens. Oke. Yang ketiga, kesiapan dan penguasaan alat-alat dan media pendukung public speaking. Nah, kadang-kadang kan public speaking ini menggunakan mikrofon, mungkin kita menggunakan alat bantu misalnya dengan PowerPoint, menggunakan InFocus. Nah, ini kuasailah dengan baik. Karena kalau misalnya hal ini bisa mengganggu, maksud saya apabila alat-alat ini tidak kita kuasai dengan baik, ini bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita melakukan public speaking. Karena fokus kita akan terpecah. Aduh, ini kenapa nih? Kok nggak bisa berfungsi? Ini kenapa nih mikrofonnya? Nah, jadi selain persiapan kita melakukan public speaking dengan materi dan mental, kita harus bisa penguasaan alat-alat media pendukung. Kemudian penguasaan audiens. Nah, penguasaan audiens ini adalah kita mengenal siapa audiens kita. Kita cari tahu dulu, ini siapa yang mau nonton kita hari ini. Ini siapa yang datang hari ini. Nah, dengan kita mengetahui audiens kita, misalnya kita ingin memberikan pemahaman tentang COVID-19. Nah, audiens kita adalah remaja. Nah, jadi kita bisa mengetahui apa ya kira-kira materi ataupun apa kira-kira bahasa yang bisa kita gunakan menghadapi para remaja ini. Nah, ketika kita bisa menguasai audiens, artinya kita tahu remaja, berarti kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin mereka bisa mengerti. Nah, ini akan membantu kita jadi lebih pede. Oke? Oke, terima kasih. Itu saja modul singkat hari ini. Modul kedua selanjutnya adalah melatih variasi suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.